Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku semuanya, bunda-bunda yang menonton video ini. Kali ini kita akan membahas satuan waktu ya. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, baiklah, kita langsung aja ya. Gemar matematika bersama Pak Thomas. Dari diagram yang tampak di sini ada tertulis gram, meter, kilometer, kilogram, detik, menit, dan jam. Manakah dari diagram ini, gambar ini yang merupakan satuan waktu? Baik ya, kalau gram ini masuknya ke satuan berat ya. Yang ini masuknya ke satuan berat. Meter satuan panjang. Seperti itu. Kilometer satuan panjang atau jarak ya. Satuan jarak atau panjang sama aja. Kilogram satuan berat. Jadi yang satuan waktu itu detik, menit, dan jam. Nah, kita nanti membahas video satuan waktunya lain waktu aja. Sekarang kita mengenal cara membaca jam ya. Cara membaca jam. Nah, baik. Di sini tampak ada gambar jam. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu ya. Satuan waktu itu jam termasuk ya. Lihat ya, garis panjang ini. Yang garis panjang ini untuk menghitung menit ya. Yang panjang ini untuk menit, yang pendek untuk jam ya. Nah, yang ini jam lingkaran atau jam dinding, jam tangan ya. Jam dinding atau jam tangan atau jam lingkaran ya. Yang ini jam digital. Nah, jam digital. Dan yang ini disebut jam pasir. Baik, kita akan bahas satu-satu. Jam dinding ini banyak digunakan di dinding, di jam tangan, di jam ya, banyak kalian jumpai ya. Nah, jam dinding ini jam lingkaran. Nanti kita akan bahas tuntas mengenai jam lingkaran. Yang ini jam digital. Yang 8 ini menunjukkan jam, yang sebelah kiri juga menunjukkan menit. Nah, untuk jam pasir ini terbuat dari kaca ya. Dalamnya pasir halus, dibuat menyempit, nanti akan turun secara teratur. Jadi kalau kita balik ini nanti akan tumpah semua penuh, yang di sini kosong. Ketika yang bawah terisi penuh, maka itu menunjukkan 1 jam. Itu jam pasir. Jam pasir juga termasuk dalam satuan waktu ya. Ketika ini udah penuh nih ya, udah penuh, kita balik jam pasirnya seperti ini, kita balik, maka yang atas penuh, yang bawah kosong, akhirnya turun ke bawah ya, karena gravitasi turun ke bawah. Setelah penuh, ini kosong, itu 1 jam ya. Itu 1 jam pasir. Ini termasuk satuan waktu, mungkin jarang kalian lihat, tapi ini termasuk satuan waktu nih. Untuk mempermudah, zaman dahulu itu ngitung seperti itu. Pasir habis berarti 1 jam ya. Itu perbedaan dan persamaannya. Persamaan sama-sama menghitung waktu ya. Perbedaannya jelas. Kalau dalam hitungan jam digital ya, ini kan menit ya. Nah, sebelumnya itu detik. Nah, detik itu, maaf atau Mas tulis sini ya biar kalian paham. Biasanya di jam tuh ada yang ini kan 12 ya, 12, 1 2 3 4 5 gitu ya. 1 2 3 4 5. Nah, ada garis kecil. Nah,
malah nggak ada garis kecil sama sekali, polos ya. Bahkan kalau jam yang udah jam profesional yang udah mahir bacanya cuma ada angka 12, 3, 6, dan 9. Malah sama sekali nggak ada jam yang seperti ini, cuma ada angka 12, ini kosong semua. Tapi karena sudah paham, sudah mengerti, misalkan begini bentuknya ya, begini terus begini, nah ini artinya jam 11 lewat 40 menit karena udah paham cara ngitungnya. Nah ini sebagai alat bantu nih ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini alat bantu. Nah baik, kita ke slide berikutnya ya, kita akan bahas tuntas masalah jam lingkaran. Nah kita lihat di sini ya, kita ulangi lagi tadi pembahasan yang tadi. Nah dalam jarak antara 12 dan 1 ini ada ini 12 ya, ini 1. Nah, ada garis lagi 1, 2, 3, 4 ya. Tiap garis ini nanti ada, kalau jamnya lengkapnya ada jam paling panjang ya, namanya jarum detik. Nah maaf kurang afdol ininya, Pak Thomas hapus, namanya jarum detik. Nah lebih panjang, jarum detik, jarum menit, jarum jam. Nah setiap detik melangkah ke sini itu namanya 1 detik ya. Setiap detik melangkah ke sini 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Nah ini jarum menit. Nah ketika ini satu seputaran, detiknya mendapat 1 putaran yaitu 60 detik. Nah 60 detik, maka jarum ini melangkah 1. Ini kita bikin lagi ya, ini angka 4, 1, 2, 3, 4, 5, ini akan melangkah 1 setiap 60 detik. Jarum menit melangkah 1, melangkah 1 ini. Nah lihat di sini, kalau 1 putaran detik melangkah 1 menit ya, berarti kalau 5 menit tuh 1, 2, 3, 4, 5 ya, di sini 5-nya ya. Berarti yang ini 5 menit ya. Angka 2 itu, angka 1 tuh menunjukkan 5 menit. Nah kesini kedua 10 menit ya. Ke angka 3 jarum menitnya berarti 15 menit ya. Perhatikan jarum 4-nya, ini belum sampai ke 4, 15, kira-kira ini 1, 2, 3, 4, berarti ini dari sini 4 menit ya. Nah, berarti jarum dari angka 12 ke arah sini 15 tambah 4 sama dengan 19 menit. Seperti itu ya, 15 ditambah 4 ya. Ini untuk jarum menit ya. Yang pendek namanya jarum jam. Yang pendek ini nama jarum jam. Lihat angkanya di angka keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pukul 7 lewat 19 menit ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham di sini. Nanti Pak Thomas kasih lagi jam yang berikutnya ya, contoh jam yang berikutnya. Nah, jarum pendeknya di angka berapa? Di tengah-tengah antara 12 dan 1. Nah, belum sampai ke angka 1, berarti masih pukul 12 ya. Ketika belum sampai ke angka 1 berarti jamnya masih pukul 12. Pukul 12. Ini jarum pendeknya berarti jarum jam ya. Pukul 12 ya. Lebihnya berapa menit? Nah, lihat tadi masih ingat, kalau setiap naik ke 1 jam berarti nih 5 menit ya. 5 menit. Ada berapa? 5
tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Nah, ini pas 7-nya di sini berarti kan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 35 ya. Dari mana 35? Ada 7 nih. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 di 5 dikali 7 sama aja nih ya. Sama dengan 35. Berarti 35 menit. Nah, tapi belum kelar gitu. Kenapa belum kelar Pak Thomas? Lihat di sini. Ini angka 7-nya nih di sini, jarumnya di sini nih. Nah, berarti kalau ini nambah 1 ya. Nah, kalau sini kan 5, ada 5 nih. Itu 2 3 4 5. Kalau setiap sini 1 5 menit kan karena 1 berarti tambah 1. 35 tambah 1 sama dengan 36 menit ya. Berarti pukul 12 lebih 36 menit ya. Ini nggak usah ditulis. Pukul 12 lebih 36 menit. Ya, caranya seperti itu, membaca jarum jam di dinding atau di jam kalian ya. Pak Thomas kasih contoh soal berikutnya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, lihat. Jarum pendeknya menunjukkan pukul 8. Kalau belum sampai masih misalnya jarum pendeknya di sini ya, ini masih pukul 8, masih pukul 8 kecuali sudah sampai 9, pukul 9. Karena jarum pendeknya masih pukul 8 berarti jam 8 atau pukul 8. Pukul 8 ya. 00 biasanya 00 nggak apa-apa. Pukul 8 ya. Lihat di sini angka 1 itu tiap angka 1 5 menit kan, 5 menit ke sini 5 menit, tapi ini belum di angka 1. Lihat nih jarumnya nih masih di angka sini. Nah, kalian bantu 1 2 3 4 5 ya, berarti di sini ya. Berarti ini 1 2 3 4 5 di angka 4, berarti pukul 8 lewat atau lebih 4 menit ya. Pukul 8 lebih 4 menit. Nah, seperti itu cara membaca jam. Nah, kalau 1 jam itu berapa menit? Nah, kalian bisa bantu dengan garis bantu seperti ini. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Akhirnya ketemulah jumlahnya sampai sini tuh, balik lagi 60 ya. Berarti 1 jam sama dengan 60 menit ya. 1 menit sama dengan, ini harus kalian hafal, 60 detik ya. 1 jam sama dengan 300 3600 detik. Ini harus kalian hafalkan. Yang atas dulu deh, yang bawah kapan waktu biasa kalian, ini harus kalian hafalkan. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik ya. Pak Thomas akan kasih contoh soal. Ini kita hapus ya. Kita hapus. Kalian boleh kira-kira nanti jarum pendeknya di arah mana ya. Enggak harus tepat, tapi harus dikira-kira lah ya. Seperti itu. Ini contoh soal dari Pak Thomas. Buatlah jam dinding. Kalian bisa gunakan alat bantunya seperti tutup botol ya, tutup botol boleh, koin logam boleh. Kalau ada jangka pakai jangka ya, jangka boleh untuk membentuk lingkaran, atau bawahnya botol atau gelas ya, gelas boleh kan bentuknya lingkaran semua tuh, apapun yang berbentuk lingkaran
itu sebagai alat bantu untuk membuat lingkaran. Syukur-syukur kalau kalian sudah memiliki jangka ya, biar terlatih menggunakan jangka. Jangka tuh kayak gini nih jangka nih ya. Tuh, ini ada jarum, ini ada pensil, ini ada itunya buat muter ya. Nanti muter seperti ini. Nah, itu jangka namanya. Oke. Pak Thomas hapus. Nah, buatlah gambarlah ya, buatlah dan gambarlah jam lingkaran atau jam dinding, jam berbentuk lingkaran atau jam dinding ya, jam dinding pukul, ini nomor 1, pukul 9:42 menit ya. Nah, nomor 2, pukul 6:15 menit ya. Nomor 3, pukul 4:08 menit ya. Silakan kalian mencoba, hanya 3 soal di rumah. Gunakan alat yang bisa membentuk lingkaran seperti bawahnya gelas ya, atau bawahnya botol tuh rata tuh, atau koin apapun ya. Syukur-syukur kalian bisa menggunakan jangka. Pak Thomas undur diri anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.